Silakan 05. Ya, selamat malam Kak. Iya, malam, Pak. Ada mau Aku ditanyakan? mau bertanya, teman saya kan ada bertanya kepada saya, Mhm. kenapa, Kenapa? kenapa perjalanan kehidupan Yesus itu dari umur 13 tahun sampai umurnya yang ke-29 tahun tidak dicatatkan atau dituliskan di dalam Alkitab, sedangkan perjalanan Yesus itu hanya sampai di umur 12 tahun lalu langkah ke 30 tahun. Terima kasih, Kak. Iya. Sebenarnya Alkitab sudah menjawab itu. Kemana dia pergi. Tapi kan kita kan orang Indonesia. Kita nggak ngerti budaya Yahudi. Jadi kalau kita belajar budaya Yahudi, kita nggak heran. Kenapa sih cuma 12 sampai 30 tahun dicatat, yang sebelum-sebelumnya kemana gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita mengerti budaya Yahudi, ya kita nggak akan bingung kenapa yang pertama, kenapa Yesus dicatat usia 8 hari. Karena bagi orang Yahudi usia 8 hari itu usia penting, di mana seorang mohel itu akan menyunatkan anak laki-laki yang berasal dari bangsa Israel sebagai tanda janji. Nah, Tuhan Yesus ketika usia 8 hari itu disunatkan oleh siapa? Ayo, tahu nggak siapa yang catat? Simeon, ya kan? Nah, dia disunatkan oleh Simeon dan Hana. Lalu usia 12 tahun, dia dicatat lagi. Kenapa? Karena pada usia 12 tahun itu, anak laki-laki bangsa Israel itu melakukan yang disebut dengan bar mitzvah. Ya, nah usia 15 tahun, ya, Tuhan Yesus itu mengikuti usia pembelajaran kelas bawah. Ya, itu untuk tunduk kepada Taurat. Bukan karena Yesus nggak tahu dia perlu diajari, bukan. Karena usia 12 tahun aja dia udah berdebat dengan orang-orang yang ada di Bait Allah, dan orang-orang yang di Bait Allah itu keheranan melihat Yesus sebagai orang yang sangat bijaksana waktu itu. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus mengikuti itu semua tuntutan Taurat itu, agar di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan ia takluk kepada hukum Taurat agar dia tidak bercacat dan tidak bernoda menurut kacamata Taurat. Nah, di sisi lain Tuhan Yesus dipanggil sebagai rabi. Nah, rabi itu adalah orang yang mengikuti pendidikan selama berapa tahun? 10 tahun. Jadi mulai dari usia 20 tahun sampai usia 30 tahun, Tuhan Yesus mengikuti pendidikan keimamatan rabi, mulai dari pendidikan keimamatan ya, mulai dari imam imam kecil, imam pendamping sampai imam kepala. Nah, usia 30 tahun Yesus mulai dicatatkan melayani, karena dalam tradisi orang Yahudi usia 30 tahun baru boleh melayani, dan Tuhan Yesus melayani yang ditandai dengan baptisan Yohanes umur 30. Ya, jadi Yesus dipanggil rabi karena dia memang mengikuti pendidikan kerabian selama 10 tahun. Ya, usia 12, 15. Nah, 15 tahun tidak dicatat karena sebelumnya dia harus memikul hukum Taurat. Ya, dia harus naik bukan memikul kuk ya. Apa ya saya katakan? Melakukan aliyah, naik ya, memikul kuk hukum Taurat. Dia melakukan yang disebut dengan aliyah. Aliyah itu adalah naik ke sinagoga ya untuk memikul kuk hukum Taurat, ya. Nah, itu usia dari 12, 15, itu kan ada tahap-tahapnya tuh. Baru usia 20, baru dia yang mengikuti keimamatan. Baru usia 30 tahun, sekolah kerabian ya. 30 tahun baru dia mulai melayani. Gitu. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus dipanggil rabi kalau dia nggak mengikuti sekolah kerabian. Dia nggak mungkin dipanggil guru kalau dia nggak pernah diajak mengikuti sekolah Taurat. Gitu loh. Karena rabi itu ya pengajar. Gitu. Makanya Tuhan Yesus memiliki murid 12 karena memang rabi-rabi Yahudi harus punya 12 murid. Jadi nggak heran Tuhan Yesus punya 12 murid. Karena dia seorang rabi. Rabi Yeshua. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu bingung kemana Yesus usia-usia. Ya dia nggak kemana-mana. Dia tetap anak tukang kayu ya. Nggak kemana-mana ya. Dia tetap di sana. Besar di Nazaret. Gitu loh. Karena kalau kita baca sejarahnya dia memang nggak kemana-mana.
Kesaksian Alkitab juga nggak mencatat dia pergi ke India lah, dia pergi ke Jepang, dia pergi kemana, itu nggak ada datanya. Itu cuma asumsi saja. Gitu. Ya, Oh, iya ya, Kak. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. oke. Ada ya saya apa ya? Saya nih, kita lihat kesaksian Yohanes dalam Yohanes 21 ayat 25. Apa kata Rasul Yohanes? Dia berkata begini, masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Andai kata semuanya itu ditulis satu persatu, saya rasa tak ada cukup tempat di seluruh bumi untuk memuat semua buku yang akan ditulis itu. Jadi kalau semua usia Yesus itu ditulis, Rasul Yohanes bilang, dunia ini pun nggak muat. Makanya dicatat yang penting-penting aja. Usia yang penting itu usia berapa? 8 hari, 12 tahun, dan 30 tahun. Jadi orang Yahudi baca Alkitab tuh nggak bingung mereka. Coba deh saya tanya, bapak-bapak gereja ada nggak yang bingung ketika baca kanon Alkitab di akhir abad ketiga itu? Ada nggak yang bingung? Enggak ada, karena mereka tahu itu budaya tuh apa artinya. Nggak ada tuh mereka yang tanya, kemana ya Yesus usia segini-segini? Nggak ada, karena mereka tahu. Yesus lahir sebagai orang Yahudi, hidup di lingkungan Yahudi, maka cerita mengenai dia ditulis menurut perspektif Yahudi. Ya jangan kamu pahami orang Yahudi dengan kacamata orang Indonesia. Makanya ketika ada Polikadrun dan Polikadrunawati yang dari Arab dan semenanjung Arabia yang bertanya kemana Yesus usia 12 sampai 29 tahun tuh karena dia nggak belajar budaya Yahudi. Dia merasa pertanyaannya udah paling wah, udah paling oke. Padahal sebenarnya itu kacang-kacang. Kenapa? Karena kalau kita ngerti budaya Yahudi, ya kita nggak bingung. Baca Galatia 4 ayat 4. Ia takluk kepada hukum Taurat. Dia harus sekolah ini, mengikuti ini. Itu hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu mengikat Kristus. Dan Kristus menunjukkan ketaatannya dengan melalui prosesnya itu. Kan gitu. Jadi nggak ada yang bingung, Pak. Itu ya. Oh, iya, Kak. Kak, tadi di ayat mana Yohanes berapa tadi? Yohanes 21 ayat 25. Oh, iya, Kak. Terima kasih. Oke. Tuhan memberkati. Gitu loh. Ya. Jadi jangan dipahami orang Yahudi itu jangan dipahami dengan orang Papua. Jangan dipahami dengan perspektif orang Jakarta yang doraiso, yang daiso, ya kan? Nggak bisa. Jadi Jawa saya. Gitu ya. Begitulah kadang-kadang ya. Kadang kidding ya. Orang-orang apa ini? Kadrun ya, polikadrun. Orang-orang yang suka kawin cerai ini ya. Kadang selalu membuat topik-topik yang tidak penting. Silakan Ariel. Hey, Elia, Ya, silakan Pak. ada dua pertanyaan nih. Tapi pertanyaan ini, sedekat apa sih Elia dengan Tuhan Tuhan kita, dan apa mujizat yang pernah Elia alami? Karena saya sering ngikutin ini ya. Mungkin ada kesaksian sekali-sekali ditampilkan di sini Jadi dari Elia pertanyaan Bapak sendiri adalah, yang Elia alami. Ya, apa mujizat pernah? Apa kan kita tahu nih setiap hari, tiap malam saya sering ngikutin lah. Orang yang saya lihat nih satu itu Elia tuh dekat banget sama Tuhan saya lihat. Nah, sedekat itu sama Tuhan, apa yang sudah Elia alami seperti mujizat apa gitu loh. Nah, yang pertama itu, yang mujizat kedua, sih nggak ada ya Pak. Saya nggak pernah ngalamin mujizat, kesembuhan apa gitu, saya nggak pernah ngalamin itu. Saya lebih kepada perenungan aja bahwa ya saya ini bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi ya saya bukan siapa-siapa, saya diberi karunia Tuhan untuk bisa mengerti Dia saja, sehingga saya tidak disesatkan di dalam berhala-berhala dunia ini. Saya bisa mengenali Dia sebagai Allah yang belas kasih, Allah yang
mencintai dan lain sebagainya. Itu yang buat saya bersyukur. Jadi saya harus melayani gitu. Jadi saya bukan Jadi mujizat tuh belum ada ya? Belum pernah nggak ada, secara spesifik nggak ada gitu ya. nggak ada. Saya pernah dekat sama Tuhan sampai kayak ngobrol gitu. Aduh Tuhan dia datang. Hmm. Aduh Tuhan saya mau kemana nih? Kayak ada petunjuk gitu. Saya ada di persimpangan. Tuhan mau ambil yang mana nih? Kiri apa kanan nih? Nah, kadang-kadang kayak ada bisikan. Kayak nih, lo ambil kiri. Ternyata ke kanan bener. Kayak ini gitu, pasti ada apa gitu. Itu sedekat itu gitu. Cuman saya nggak ngerti yang Elia jelasin itu semuanya. Saya baru ngerti itu sebagian besar. Nah, makanya saya minta nih Elia bikin buku lah. Bantu bikin buku untuk penjelasan yang lebih detail. Kita harus bagaimana Tuhan itu Trinitas. Tadi itu saya screenshot tuh. Saya mau belajarin juga tuh. Saya juga udah berapa kali, udah dijelasin berapa kali kan. Saya juga sering gagal paham tuh. Yang Trinitas Tuhan ini apa? Tuhan Allah Bapa. Terus firman. Firman itu berbentuk apa? Apakah firman ini disampaikan melalui, kan kita ya pokoknya dalam lah, spesifik kita sangat inilah sangat ambigu lah kalau kita kurang-kurang memahami ya, Ya. kalau kurang detail gitu ya. Memang kita kadang-kadang tersesat, tapi saya nggak terlalu ke sana. Saya cuman menyebut ya Tuhan Allah Bapa, udah, Yesus Kristus anaknya, terus firman yang menjadi pedoman saya, udah, tuntunan saya. Nah, apalagi saya kan Kristen, saya ya baca almanak aja, saya harus ngapain, ya almanak aja, hari ini ada apa. Jadi saya panduannya almanak aja, atau renungan-renungan harian yang dari Google. Jadi itu tuntunannya. Kalau saya sampai spesifik harus mengerti, waduh sangat sulit ya. Nah itu Ada yang saya minta sulit. Elia buat buku dulu, buku saya akan beli, baca, saya akan bila perlu dijual aja bukunya. Seperti apa nih Elia? Oh, saya nggak ada. Wah, Ya boleh saya nggak belum buat ada buku? rencana buat buku. Ya nantilah kita lihat kapan aja. Tapi pengajaran-pengajaran tuh udah banyak di Mm-mm. YouTube, Pak. Jadi silahkan tonton di YouTube, banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ada di sana. Gitu. Gitu. Jadi untuk tulis buku saya belum ada rencana. Gitu. Maksudnya yang ya cobalah dipikirkan lah. Kita masih banyak nih yang butuh seperti itu tuh. Lihat tuh apa namanya? Itu ketikan saya baca tuh komen-komen, Ya, ya, ya. bagus penjelasannya. Masa kami baru tahu loh ini. Terima kasih loh Elia. Oh, ya, ya, Pak Nah, ya. yang terakhir bapak saya dulu tahu Parmalim kan? Aku anak Siantar, Elia. Oke, oke. Mm-mm. Dulu bapak saya Parmalim dan meninggal sampai sampai meninggal dan kami bawa ke gereja. Apa yang terjadi di arwah bapak saya? Seperti tadi penjelasan yang tadi kan yang tidak mengenal Tuhan ya, Hmm. atau sebelum 2000 tahun yang lalu mereka meninggal seperti apa? Ada pengadilan apa tadi? Karakter ya? Apa? Hati nurani. Yang Elia sampaikan yang belum kenal Tuhan? Ah, ah. Pertanyaannya Pak Jigo tadi ya. Hmm. Nah, itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus sebelum kita mengenal Tuhan, terlebih dahulu Parmalim kan yang nyembah Pepu Dewata. Ya kan? Ya. Nah, bapak saya meninggal di situ. Tapi kita secara Kristen kita kebumikan, kita kubur, kita makamkan secara Kristen. Artinya belum belum kalau orang Islam kan tinggal asaduhana, tinggal nyebut lagi meninggal itu dia udah mati dalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya ya kan, udah masuk surga dia tuh tinggal sebut, tinggal ngucap katanya, ngucap 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 itu kan. Nah kalau bapak saya belum sempat itu, masih artinya meninggal dalam Parmalin. Itu juga baru tahu, saya tahu itu setelah saya lihat si Tuan Guru Doli itu loh, yang pernah lihat nggak? Tuan Raja Guru itu yang orang Tanah Jawa. Enggak tahu. Ah, coba cek deh tuh.
itu selalu ada pro kontra di situ. Nah, itu coba ngobrol sama dia tuh, selamatkan dia itu. Peputuan Raja katanya, Peputuan Raja Doli. Itu Margana Pitupulu itu. Nah, Ya, oke. ya. Nanti ya, tolong coba deh dijelasin deh. Meninggal dalam agama Parmalim tapi dimakamkan dengan agama Kristen. Saya kebetulan HKI. Itu nggak ada gunanya itu bagi keselamatannya. Tetap Tuhan nanti akan menghakimi orang itu. Saya tidak tahu ayahnya bapak itu udah mendengar Yesus atau enggak lalu menolak atau saya nggak tahu. Tapi penolakan kepada Hmm. Kristus pasti binasa. Ya tapi kalau dia sama sekali belum pernah mendengarkan Injil, ya dia akan dihakimi menurut hati nuraninya itu. Gitu. Saya tidak mau hakimi dia binasa atau tidak binasa, tapi Ya, meskipun ya. Anda kuburkan dia secara Kristen, itu tidak akan pernah memengaruhi keselamatan jiwanya. Gitu. Ya. Apakah terus ini sekarang kan udah dimasuk Tugu kan, kalau kita kan udah mau ke Roli, masuk ke Tugu. Kita sebagai anaknya seperti apa supaya saya kan selalu kirim doa juga sama bapak saya sama ya orang tua saya yang udah meninggal dua-duanya. Ya Ya. kirim doa lah Ya, supaya berdoa aja, ini Pak. paling Ya. iya. Ya. Oke Elia. Tadi ya ditunggu bukunya Elia ya. Ya, lihat nanti Pak. Saya saya juga masih kuliah, jadi saya nggak ada. Mohon maaf, saya tidak ada waktu untuk buat buku. Saya masih pusing dengan saya punya kerjaan, saya punya kampus, urusan saya juga masih itu. Jadi itu nggak mungkin terjadi dulu untuk saat ini. Saya nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Gitu. Tapi kalau Pokoknya Anda kita memang mau tunggu lah. belajar, ada banyak pengajaran di YouTube yang bisa Anda ikuti. Gitu loh. Yang bisa Anda ikuti. Dari dulu saya memang punya kerinduan untuk buat buku dan lain-lain, cuma belum ada waktunya. Saya nggak bisa gitu. Ya. Oke. Ya, ya. Elia, thank you ya. Oke, God oke. bless you ya. Ya, ya, Pak. Tuhan berkati. Gitu. Jadi kalau itu bisa di YouTube ya, banyak itu pengajaran di sana, teman-teman. Accessible kok. Silakan Arofi. Halo, Arofi. Enggak ada suaranya, kalau enggak ada saya turunin. Kelamaan. Ya, halo Cia. Selamat malam. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada nih Kak buat tugas. Tugas apa itu? Matkul Kak. Oh, kamu kuliah teologi. Bukan, tapi ada tugas yang nyangkut ke teologi gitu. Oh, ya, ya. Silakan. Jadi gini Kak, kayak kalau kalau isi kisah atau ayat Alkitab ada yang berkontradiksi, tidak ya Kak? Atau seperti isu keaslian dan keasingan apa yang ada dalam Alkitab? Nggak, coba buktikan dulu. Itu hipotesisnya itu dasarnya apa? Itu kan hipotesisnya itu lahir. Nah, yang melatar belakangi hipotesis itu ada apa? Dia bilang bahwa ayat Alkitab itu saling berkontradiksi itu padahal apa? Yang di mana? Yang mana dengan yang mana? Nggak ada yang kontradiksi dalam Alkitab. Karena hermeneutika itu hermeneutikos, penafsiran Alkitab itu harus ditafsir secara holistik. Karena itu semua penggenapan apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi itu dinyatakan dalam kitab suci. Jadi kalau kamu bertanya pertanyaan kamu itu bagaimana kalau ada yang kontradiksi Alkitab, itu masalahnya kalau. Nah, itu kan kalau pengandaian. Masalahnya nggak ada yang kontradiksi dalam Alkitab. Makanya saya tanya, yang latar belakangi hipotesisnya itu apa? Orisinalitas Alkitab. Isu Kalau kita bicara orisinalitas kanonisasi Alkitab itu yang paling lengkap.
Di Kartago selesai di akhir abad ketiga. Dan sampai sekarang itu yang kita pakai. Gitu loh. Jadi apa? Yang melatar belakangi pertanyaan itu apa? Apakah memang dia menemukan sesuatu yang janggal? Nah, yang janggal itu apa? Biar kita jawab. Karena kalau nanya pertanyaannya begitu, kita nggak bisa jawab lebih spesifik. Gitu loh. Gitu ya, Kak. Iya. Emang pertanyaannya gimana sih? Saya nggak ngerti. Spesifiknya bagaimana? Itu bunyi apa itu? Bentar ya. Apa? Aku nanya apa ini? Ya, Bu. Bentar ya. Tanya apa? Yang mana? Bentar. Iya, yang mana? Yang tadi, Kak, yang isu keaslian atau keasingannya ada nggak ya? Oh, banyak, banyak. Apalagi sarjana liberal itu banyak yang pertanyakan keaslian. Tapi kan kita bisa jawab pertanyaan yang meragukan keaslian itu yang mana dulu. Biar kita jawab gitu loh. Karena banyak yang mempertanyakan. Orang-orang liberal, orang-orang sarjana-sarjana yang ateis itu banyak yang pertanyakan. Gitu loh. Tapi kan setimpal dengan jawaban. Nah, pertanyaannya yang mana? Biar kita jawab. Kalau semua yang nggak spesifik, ngambang nanti. Gitu loh. Ya, isunya ada, tapi tidak bisa dibuktikan secara konkret. Yang memengaruhi iman kekristenan secara universal. Itu nggak bisa. Karena ada tradisi, ya, ada sejarah di luar kanon. Itu ada. Gitu. Oke, makasih ya Kak penjelasannya. Ya, kamu pertanyaannya sih nggak spesifik, jadi saya nggak bisa bantu gitu loh. Kalau isu ada, tapi bagaimana menjawab isu itu ya tergantung yang melatar belakangi isunya itu isu apa. Biar kita bisa jawab. Jadi dia poin. Ya, jadi apa? Point to point gitu loh. Pertanyaannya ini set, jawabannya ini. Jadi nggak ngambang gitu. Saya nggak suka yang ngambang-ngambang tuh saya nggak suka. Jadi pertanyaannya terlalu general ya. Saya jawabnya apa gitu. Jadi nanti kamu coba apa namanya ya? Kamu breakdown dulu pertanyaan itu yang melatar belakangi pertanyaan itu apa. Misalnya ada nggak sih isu mengenai originalitas Alkitab? Ada. Nah, misalnya apa ya? Misalnya itu oh Alkitab ternyata kanon apa namanya kodeks tertua itu dari abad keempat Sinaiticus misalnya begitu. Tapi itu hanya berapa bongkahan saja, beberapa lembar saja, tidak semuanya. Nah, kalau memang begitu kita jawab ke sana arahnya. Oh ternyata kita sudah punya naskah lain, kita udah punya Peshitta ya, kita udah punya Septuaginta, kita juga udah punya naskah yang di Italia sebelum yang di Sinaiticus itu gitu loh. Oh kita juga punya naskah Vatikanus, kita punya juga kodeks Bezae, kita juga punya kodeks yang di Alexandria. Nah itu cara jawabnya. Nah jadi spesifik dia. Nah masalahnya pertanyaan kamu itu apa gitu ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut ya. Gitu ya Cia ya, gimana? Iya Kak. Oke ya God bless ya. Saya juga bingung jawabnya apa. Ya tergantung lah ya, kalian tuh minatnya kemana. Yang request 75 orang. Dari mana aja lah ini ya, orang ini semua ya. Kemarin tuh sampai 100 loh. Gak sempat dinaikin. Ya. Sabar ya, sabar. Padahal penontonnya cuma 1000. 10%. Halo, shalom Kak. Ya, silakan. Pengen nanya Kak, kalau orang yang udah percaya sama Tuhan tapi dia ke jalan yang salah sama orang yang belum percaya Tuhan tapi dia bertobat, mana yang diselamatin Kak? Gimana pertanyaannya?
misalnya kan orang kan dia kan udah percaya sama Tuhan, tapi ujung-ujungnya Hmm. pas dia mati dia dalam keadaan tersesat. Tapi satu lagi, Sifatnya itu dalam pengertian apa? ya pokoknya dia awalnya baik, terus dia nggak percaya sama Tuhan dibanding sama yang nggak percaya sama Tuhan tapi terakhirnya percaya sama Tuhan, mana yang diselamatkan Kak? Ya, yang setia lah. Percuma dia percaya sama Tuhan, tapi waktu mati dia menyangkali Tuhan, itu binasa. Nah, daripada di detik-detik kematiannya, di dalam hidupnya dia nggak percaya Tuhan, tapi detik-detik kematiannya dia percaya Tuhan, itu selamat. Sama seperti orang yang di samping Yesus ketika disalib. Detik-detik kematiannya dia percaya kan, itu diselamatkan. Tapi orang yang murtad ketika dia mati, binasa. Gitu. Oke, itu aja Kak, makasih ya Kak. Yo, yo, yo. Ya, Silakan Asri. Iya, halo, suara saya kedengaran? Ya, silakan. Gini loh, Kak Elia ya, terkait dengan sebenarnya ini agak sensitif juga ya, tapi mohon untuk mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang non Kristen terus ada di room ini terus kebetulan menonton, soal terkait dengan mohon maaf gitu maksud saya, terkait dengan soal Nabi Muhammad gitu ya. Kalau di dalam Kristen kan tidak pernah ada pengakuan dan tidak ada juga di dalam kitab kita dan tidak pernah ada ini untuk bercerita gitu loh tentang Nabi Muhammad ini. Tetapi kan kemudian berapa ribu kemudian umat orang di dunia ini percaya gitu bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Nah, saya sendiri karena hidup di tengah teman-teman, saudara-saudara, bahkan beberapa keluarga saya juga yang percaya, maksudnya yang Muslim ini kemudian mereka itu tentu saja percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi gitu. Kalau dalam bisa nggak sih dijelaskan dalam pemahaman Kristen mungkin bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad itu? Ya, begini, saya menghargai bahwa teman-teman Muslim percaya Muhammad itu adalah nabi Iya, bagaimana. iya, seperti itu. Saya pun seperti itu Kak Elia. Iya, Ya, kita menghargai karena bagaimanapun iya, itu iman mereka toh. Kita nggak iya, bisa betul, kita nggak betul. bisa intervensi itu haknya mereka kan. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen memandang Muhammad? Ya, bagi kita itu bukan nabi. Kenapa? Karena yang pertama, dia bukan dari bangsa Israel. Itu aja sebenarnya udah nggak bisa. Dia Tunggu bukan dulu Kak Elia, disclaimer dulu. Apakah seorang nabi itu memang harus dari bangsa Israel atau ya gimana? harus dari Israel dan untuk Israel. Ingat, dari Israel, kalaupun bukan dari Israel harus untuk Israel. Pertanyaannya, apakah punya mereka itu untuk Israel? Kan untuk Arab, bukan Israel. Dari Arab untuk Arab, bukan Israel. Ya kita menghargailah argumentasi mereka, nabi kami itu begini, ya enggak apa-apa, itu klaim mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen, bahkan orang Yahudi pun itu tidak mengakui. Kenapa? Karena standar kenabian yang harus ditabiskan itu nggak ada di dirinya itu. Siapa yang menabiskan dia sebagai nabi? Kita nggak tahu. Yang menabiskan itu dalam satu raja-raja harus ditabiskan loh. Karena nabi Mesias itu yang diurapi dan nabi itu juga diurapi. Makanya Tuhan Yesus itu sebagai Mesias itu punya tiga gelar, nabi, raja, dan imam. Karena nabi diurapi, raja diurapi, imam juga diurapi. Gitu. Jadi kita nggak, ya makanya saya selalu bilang begini, iman Kristen dengan iman Muslim itu nggak pernah bersentuhan. Berbeda sekali. Nggak ada hubungannya. Untuk itulah beberapa bulan lalu yang saya viral-viralnya itu tuh saya bilang bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda, tidak sama. Kenapa? Karena memang kita nggak punya hubungan apapun. Oh kan Elia di dalam kitab suci kami kan ada Isa, ada Musa, ada apa, itu semua beda. Misalnya Isanya. Ya, Isanya mereka itu ibunya siapa? Maryam. Maryam itu siapa? Saudaranya Harun. Orang apa? Orang Lewi kan? Ibunya Yesus itu siapa? Bunda Maria orang mana? Orang Yehuda. Bapaknya Eliakim. Ibunya Santa Ana. Nggak sama. Gitu. Sukunya mamanya aja udah beda. Kemudian siapa lagi mengenai Abraham?
Oh, di iman kami kan Elia Ibrahim, di iman kamu kan Abraham. Loh, pertanyaan saya, nama bapaknya Abraham di imanmu siapa? Beda dengan di iman kita. Iman Kristen dan Yahudi, bapaknya Abraham itu sepakat. Terah. Di iman mereka bukan Terah nama bapak Abraham. Lalu, di mana samanya? Tapi mereka mengaku kebenaran, kita juga mengaku kebenaran. Kalau memang sama-sama mengaku kebenaran, maka alangkah dikatakan berbeda. Kalau disama-samain berdebat mulu nih terus-terusan nih berdebat, nggak habis-habis. Iya, Dan iya. kalaupun dibawa ke ranah perdebatan, bagaimanapun saya akan katakan kekristenan itu akan menang. Kenapa? Kita punya data yang nge-backup semua. Misalnya mengenai Yesus yang tersalib. Nggak ada yang bisa ngebantah datanya si Josephus itu. Nggak ada yang bisa ngebantah datanya si Cornelius Tacitus. Itu nggak ada yang bisa bantah itu. Data sejarah dari Roma yang nggak punya kepentingan dengan kekristenan pada masa itu. Nggak ada yang bisa bantah itu. Lalu kamu mau bantah itu dengan asumsi begitu. Mana datanya dia tidak tersalib? Kalau memang dia tidak tersalib, maka tidak ada kebangkitan. Kebangkitan itu dicatat Josephus. Itu data sejarah, bukan orang Kristen Josephus itu. Jadi kamu mau tuntut data sejarah dengan asumsi teologis yang datang 700 tahun setelah Yesus. Kamu pakai apa? Gitu loh. Nah, justru karena itu nggak sebanding, maka kita katakan berbeda. Ya udah, kamu dengan imanmu, Muslim dengan iman mereka, dengan Isa-nya mereka yang diserupakan, oke, itu urusanmu. Ya, jangan sama-samakan dengan kita. Karena kalau disama-samakan dengan kita, itu sama mereka dengan membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Nggak punya data. Coba mana data yang mengatakan Yesus tidak tersalib? Data sejarah loh, bukan persepsi teologi. Karena Basilides pun itu mengatakan Yesus itu diserupakan. Tapi itu persepsi teologi, bukan data sejarah. Karena dia mengaku Yesus tersalib. Bangkit. Tapi bukan dia yang tersalib. Ini berbeda lagi dengan doketisme, itu berbeda lagi dengan asumsinya mereka ini, teman-teman Muslim. Kan beda. Gitu. Jadi nggak ada nyambungnya sama sekali gitu loh. Makanya saya katakan bahwa iman Muslim yang lahir di abad ke-7 dengan iman kekristenan itu nggak punya hubungan dalam hal apapun. Saya nggak menyangkali bahwa orang Muslim tuh banyak orang baik. Banyak sekali. Katanya teman saya bermuslim tuh banyak. Kamu pikir saya nggak punya teman Muslim kah? Banyak. Ya. Banyak mereka orang baik. Ajarannya pun ada yang baik. Tetapi kalau disama-samain, teologi itu nggak bisa kompromi loh. Kebenaran Tuhan itu nggak bisa kompromi. Ya, makanya Tuhan orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam itu beda, nggak sama. Karena Tuhannya mereka, esensi dari pengajarannya itu berbeda dengan Tuhannya Kristen dengan Yahudi. Ya, jadi kita tuh nggak ada nyambungnya dengan mereka. Makanya kalau ada orang Kristen sama Muslim itu berdebat menyamakan apa itu? Di mana dasar persamaan itu di mana? Oh, ada tokoh-tokohnya sama. Kesamaan tokoh itu bukan kesamaan latar. Wong identitasnya aja berbeda. Orang tuanya aja berbeda. Tempatnya aja berbeda. Wah, di mereka percaya Ibrahim itu pernah ke Mekah. Padahal di dalam petanya dinasti Tang nggak ada loh Mekah. Perdagangan orang Cina, dinasti Cina, itu nggak ada kota Mekah. Kalau memang Mekah udah ada di zaman Abraham, kenapa nggak ada di petanya orang dinasti Tang itu, kota Mekah? Ya, yang jauh setelah zaman Abraham ya. Nah itu. Dinasti Tang itu kan jauh setelah zaman Abraham kan? Bukan jauh setelah Abraham. Itu bukan jauh Abraham, itu setelah Abraham. Iya, Tapi setelah Abraham. kalau memang di zaman Abraham sudah ada Mekah, kenapa dinasti Cina yang setelah Abraham itu nggak nulis kota Mekah? Tapi kita kan nggak bisa ganggu itu kan iman mereka kan. Nah, kita mengatakan Abraham nggak pernah ke Mekah. Abraham itu perginya ke Mesir. Makanya dia bertemu dengan apa? Musa menuliskan dengan Firaun di sana, pembesar di sana. Ya kan? Gitu. Dan itu ternyata didukung oleh data sejarah tadi, bahwa memang ya dia nggak pernah pergi ke kota lain, dia ke Mesir doang.
Ya, tapi bagi mereka, oh ini kebenaran kami, silakan imani kebenaranmu. Tapi jangan paksakan dan cocokkan dengan teologi kekristenan yang nyaris sempurna dengan data sejarah. Yang lurus dengan pandangan sejarah. Yang tidak kontradiksi dengan pandangan sejarah. Kan itu. Ya udah, berbeda saja. Kalau kamu sama-samakan, ya mohon maaf. Kamu sedang melucuti dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya backupan sejarah untuk mendukung asumsimu. Coba mana? Yang di podcastnya Dr. Richard, itu kan saya banyak dulu tuh dihujat orang. Tapi ada nggak yang menjawab apa yang saya tanyakan? Ada nggak yang buat video yang menjawab apa yang saya tanyakan? Nggak ada tuh. Saya minta, mana data sejarahnya si Nabi Isa? Nggak ada tuh yang ngasih. Mereka cuma hujat saya aja secara pribadi. Oh, Elia tuh perempuan apa segala macam, nggak jelas dan lain-lain. Tapi nggak sediakan data, nggak berikan Kak apa yang Elia, ya Kak Elia, apa mungkin kita dengan saudara-saudara kita yang Muslim ini mungkin dalam beberapa kesamaan yang mirip-mirip gitu, yang mirip-mirip dalam tanda kutip itu membicarakan tokoh yang sama tapi dengan perspektif yang berbeda atau gimana ya? Atau memang jelas-jelas nggak ada itu perspektif berbeda tuh, nggak ada. Data jelas sejarahnya aja berbeda udah, berarti ya? data sejarahnya udah salah-salah. Jadi itu bukan tentang perspektif. Ya mungkin itu pribadi-pribadi yang lain ya. Kita hormati iman mereka. Kita hargai iman mereka. Makanya saya bilang iman Kristen dan Islam itu berbeda. Sama seperti Kristen dengan Hindu itu beda. Kristen dengan Konghucu itu beda, nggak ada hubungannya. Mau misalnya teman-teman Muslim bilang kamu itu penyempurna, silahkan, itu iman Anda. Silahkan aja berteologi, tapi jangan salahkan kekristenan dengan pola pikir yang kamu punya 600 tahun setelah kami ada. Yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Kami Oke, udah ada loh. 700 oke. tahun sebelum kalian, kami sudah ada. Masa kami dibantah? Kami kuat dengan data sejarahnya. Masa kami dibantah hanya dengan pandangan teologimu tanpa data sejarah? Masa kami dibantah dengan itu ya? Misalnya begini deh Bu, Ibu lahir, anak Ibu punya anak namanya katakanlah David. Nah, David ini punya akte lahir. David ini lahir 7 Januari 2005. Ada akte lahirnya. Tiba-tiba 700 tahun ke depan, tahun 2700 berapa, ada orang bilang, aku ini diutus Tuhan, akulah datang dari Tuhan. Si David anaknya Bu Asri itu bukan 7 Januari lahirnya, tapi 5 Februari 2008. Kamu percaya yang mana? Pastinya percaya pernyataan pertama ya, karena sudah jelas. Ada datanya, betul nggak? Kamu pegang bukti saya. Iya. Sedangkan yang itu cuma asumsi teologi doang. Nggak punya data sejarah, nggak punya berkas sejarahnya. Nah begitulah iman kita ketika dituduh Yesus itu nggak tersalib lah, Yesus itu nggak mati lah, Yesus itu di kandang domba, nggak di kandang domba. Kita punya semua datanya. Sedangkan mereka mau melucuti data itu dengan tidak ada data. Makanya tergenapilah ucapan Kainama yang berkata, bukti saya tidak ada bukti. Nah, Kainama kan bilang begitu, ya saya tidak ada bukti. Nah, digenapi karena memang tidak ada bukti. Begitu loh. Karena memang tidak ada bukti. Iya Kak Elia, ini kayaknya penonton yang lain udah pada gelisah ini. Satu pertanyaan terakhir nih, tadi pernyataan Kak Elia terkait dengan bahwa Nabi itu harus dari bangsa Israel. Mungkin Kak Elia bisa menjelaskan kepada kami semua, termasuk ini kayaknya ada beberapa penonton saya, dasar Kak Elia mengeluarkan statement seperti itu, kenapa para Nabi itu harusnya dari Israel, dari bangsa Israel. Ya, dalam Mazmur 147, ayat 19-20 dikatakan bahwa begini, hukum-hukum dan ketetapannya itu diberitakan bagi Israel saja. Dan kenapa bagi Israel? Karena janji itu kan diberikan kepada Israel. Kejadian 17, keturunan Abraham. Masa Tuhan berjanji kepada Israel, tetapi dia utus nabi kepada bangsa lain itu untuk apa? Lagi pula, para nabi di dalam Nefim, kitab para nabi, itu bernubuat tentang apa? Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mereka nggak menunggu agama yang akan datang, inilah agama yang diridhoi, agama yang disukai. Enggak.
Mereka itu menginginkan Mesias. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa pun Tuhan nggak janjikan agama. Tuhan janjikan Mesias. Siapa itu Mesias? Keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan loh. Dan Yesus yang hanya keturunan perempuan. Dia meremukkan kepala ular melalui apa? Kebangkitannya. Ular meremukkan tumitnya dengan apa? Menyalibkannya. Oh, saya baru tahu Kak Ilya kalau maksud dari ayat dalam Kejadian itu yang pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus ada Tuhan berfirman itu bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular Itu dan ular. Yesus, itu untuk Yesus itu. Oh, di umur begini saya baru paham itu kayaknya. Ya iya, keturunan perempuan. Makanya itu disebut, frasa itu disebut dengan proto-evangelion. Proto-evangelion itu Injil pertama. Janji Oke. Tuhan yang pertama, yaitu kabar baik yang pertama. Tapi penggenapannya bukan di waktu itu juga. 2000, berapa ribu tahun setelah itu. Bukan masa itu juga. Gitu. Meremukkan kepala ular itu maksudnya itu dia menginjak maut itu. Dan Yesus menginjak maut itu dengan mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Artinya maut itu, kematian itu tidak bisa menahan Yesus lebih lama. Tapi Yesus melawan maut itu dengan kebangkitannya dan hidup kembali. Makanya dia ambil kunci kerajaan maut itu dan menang atas maut itu. Itu maksudnya. Amin. Baik, Kak Elia, terus mengenai dengan keturunan Abraham tadi kan dikatakan dasarnya ya, dasar kenapa kemudian ada pernyataan bahwa nabi itu harus dari bangsa Israel karena itu dia tadi ya janji Tuhan kepada Abraham melalui Abraham. Nah, kalau kita berbicara bagaimana perspektif Kristen tentang keturunan Abraham yang lain itu, yang Ismail itu, iya. Ya kita nggak ada kebencian dengan Ismail, tapi bagaimanapun orang-orang yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah Ismail itu orang-orang Muslim itu dari keturunan Ismail itu dari mana? Sumbernya dari mana? Karena kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bapak leluhur bangsa Arab itu adalah Yoktan. Itu bukan dari jalurnya Eber, itu jauh di atas Eber. Ya. Yoktan itu punya anak namanya Hawila. Nanti di Kejadian 25, anak-anaknya si Ismail itu menempati tempat di daerah Hawila, Syur sampai Hawila. Jadi orang Arab itu hasil asimilasinya Ismail dan Yoktan. Gitu loh. Ada orang Kedar, ada orang-orang Nebayot, Nabatea, orang-orang Yetur, Iturea. Nah, itu yang Tuhan Yesus injili ketika dia melayani daerah Tirus dan Sidon. Orang Nabatea, orang-orang Iturea, ya sekitar Yordania lah gitu. Kan itu, Nabatea itu loh. Nah, Kedar, gitu. Jadi kalau mereka mengatakan kami ini kan keturunan Ismail, kami kan ini keturunan Ismail, buktinya mana kamu keturunan Ismail? Silsilahnya mana dari Ismail? Ada enggak? Kalau nggak ada yang nggak usah berteologi. Kan gitu. Klaim-klaim doang mah. Anak kecil juga bisa mengklaim. Kalau nggak ada datanya, ya kamu mau ngomong apa? Kan gitu. Jadi kalau ada orang bilang mereka itu keturunan Ismail, saya nggak percaya. Kenapa? Mana silsilahnya? Nggak usah sampai ke kamu, ke nabimu aja. Mana silsilahnya? Sampai kepada Ismail. Kitab Kejadian itu udah sempurna loh, menjelaskan kedudukan keturunan Ismail dan keturunan Yoktan. Karena keturunan Yoktan pun 12 raja, bangsa Arab. Keturunan si Ismail pun 12 raja, tapi bukan untuk bangsa Arab. Karena yang dilahirkan orang Kedar, orang Iturea, orang Nabatea. Kan gitu-gitu. Ya? Oke. Makasih ya Kakak Ilya, semoga besok bisa bergabung lagi. Maaf ya teman-teman kalau kelamaan banyak yang protes Kak Ilya, saya harus turun. Thank you, terima kasih. Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu pede. Kadang terlalu pede nih tanpa data tuh. Aduh. Ya, silakan Novita. Shalom ya Kak. Ya, shalom. Silakan. Saya cuma mau nanya aja. Hukum tentang perpuluhan itu seperti apa Kak? Itu aja sih Kak. Ya perpuluhan kalau mau diberi silakan, mau enggak juga enggak. Enggak, Gitu. apakah
perpuluhan mengenai perjanjian bangsa Israel sampai sekarang itu masih ada apa tidak? 1/10 untuk Untuk Tuhan. sekarang itu enggak lagi. Kenapa? Karena prinsip memberi itu adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Kita harus memberi menurut kerelaan hati. Jadi kalau kita mau beri menurut kerelaan hati silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Dan moral kita kepada Allah nggak diukur dari 10%. Ya. Jadi kamu mau kasih silahkan. Matius 23 ayat 23. Yang paling penting itu adalah belas kasih kepada sesama. Boleh nggak sih Kak Elia saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Boleh. Karena kan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memberi orang ini, kamu sama memberinya kepadaku juga. Nah, kalau kita beri ke gereja, kita beri sama Tuhan kan? Nah, jadi kalau kita beri kepada orang lain, kita beri sama Tuhan nggak? Beri sama Tuhan juga menurut sabda Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi ya silakan aja. Nggak ada paksaan jumlahnya harus berapa, tapi berapa yang didorong oleh hatimu sebagai ungkapan syukurmu atas kasih karunia Tuhan, silahkan lakukan itu tanpa paksaan, tanpa apa gitu. Jadi jangan larang orang beri persepuluhan dan jangan hina orang yang tidak beri persepuluhan. Itu saja sebenarnya, ya. Gitu. Jadi enggak, soalnya kan kemarin ada apa ya, pembahasan mengenai kayak gini kan, kayak apa dia bilang gini, itu wajib karena 10% itu wajib gitu loh katanya kan, intinya wajib gitu kan. Jadi aku bilang setahu saya sih Tuhan itu bukan Tuhan yang miskin ya, dia nggak perlu gue bilang yang kayak gitu-gituan. Tapi ya persepuluhan itu digunakan mungkin lebih tepat satu pembangunan gereja, anak-anak, yatim piatu, para janda ya kan, gue bilang gitu. Nah ya itu tepat, tapi bagian Tuhan juga ada. Jadi gue bilang sebenarnya bagian Tuhan itu cuma satu sih, kita taat dan setia untuk menyembah Dia. Itu sudah menjadi ucapan syukur sangat luar biasa. Bagaimana menurutnya? Persembahan Menurut kita yang sejati adalah hidup kita. Roma 12 gitu. Jadi meskipun misalnya ada dia orang kaya banget gitu ya. Dia punya harta miliar-miliaran gitu. Dia berikan ke gereja banyak banget gitu. Tapi hidupnya dia nggak bener. Dia suka nyakiti orang. Nggak mau melayani Tuhan dengan perbuatan dan buah-buah hidup. Itu nggak berguna. Karena sama seperti orang Farisi yang datang ke bait Allah. Dan juga janda yang miskin itu. Orang Farisi itu bilang, Tuhan saya udah beri sekian. Dan janda itu bilang, Tuhan ampuni saya hanya bisa beri sekian. Siapa yang dibenarkan oleh Yesus? Janda itu. Jadi bukan tentang jumlah yang kamu beri, tapi hatimu yang kamu persembahkan memberi kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. ya. Gitu. Itu ya. Boleh izin follow nggak Kak? Siapa tahu besok Kakak bisa mampir ke Komalko, boleh. soalnya Ya. saya juga ada ibadah ya kan, tanya jawab. Silakan ya. Aku follow ya. Yo. Call back ya Kak ya. Baik, itu aja sih Kak. Shalom ya. Ya, shalom. Tuhan berkati ya. Amin. Ya. Kakak juga. Silakan Michael. Shalom. Ya, shalom, silakan. Menurut Kak Elia dulu, pandangan dari Alkitab soal naik turunnya iman kita itu gimana itu Kak Elia ya? Naik turunnya iman. Efesus 6 kan mengatakan begini Pak, bahwa perjuangan kita adalah melawan penguasa-penguasa yang ada di udara ini. Jadi dan kedagingan kita itu pasti ada kuat. Di dalam Tuhan, kita justru harus merendahkan diri setiap hari melalui apa? Kita doa sama Tuhan, minta ampun dosa kita. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil, jikalau kita mengaku dosa kita, Ia pasti mengampuninya. Gitu. Jadi naik turun iman itu hal biasa. Kenapa? Karena dalam hidup ini pun kedagingan kita itu belum mencapai kesatuan yang sempurna dengan ilahi. Kita belum berteosis dengan yang ilahi itu. Jadi yang dapat binasa ini selalu menuntun dirinya untuk binasa sesuai dengan keinginannya yang membinasakan. Tetapi roh kita itu menuntun kita untuk datang kepada kebenaran Allah, untuk bisa berteosis dengan sempurna. Nah, jadi naik turunnya iman itu biasa nggak? Itu hal biasa. Tetapi bentengi dirimu dengan apa? Pertobatan setiap hari. Minta ampun, rendahkan dirimu. Jadilah miskin di hadapan Allah. Mengakui ketidakmampuan kita, mengakui kerusakan kita.
mengakui kebodohan kita di hadapan Allah, yang dengan demikian kuasa Kristus turun menaungi kita. Makanya Rasul Paulus bilang, sebab di dalam kelemahanku lah kuasa Kristus turun menaungiku. Jadi akui semua kelemahanmu di hadapan Tuhan, agar dengan demikian Ia memberi kekuatan bagi kita yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Gitu. Ya, jadi tetap semangat menghadapi yang begitu. Ya, ya, Oke, Kak. ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi hal-hal seperti itu hal-hal biasa ya teman-teman. Tap-tap ya teman-teman ya, biar silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Mau tanya Kak, Pak? saya ini orang Islam nih, Kak. Nah, Saya mau bertanya sama Kakak. Pertanyaannya gini, Kak. Kenapa di Israel itu kan Yesus alaihissalam itu kan lahirnya di Israel ya, di di negara Bethlehem. Israel. Di Bethlehem. Di Israel kan, Kak? Ya. Kenapa orang Israel itu tidak mengikuti Yesus, Kak? Israel yang mana dulu? Murid Yesus itu Iya. kan orang Israel. Itu kok berisik ya? Kamu ada di mana? Oh, bentar. Sudah, Kak? Tapi masih berisik. Ya, gimana, Kak? Ya? Masih berisik. Masih berisik ya? Itu di mana sih? Nah, baru tenang. Ini keadaan surga ini hening. Kalau seperti tadi kayak di padang gurun. Coba buka mikrofonmu. Iya, Kak. Oke lah, silakan lah. Apa yang mau kamu tanya? Kenapa Tuhan Yesus itu lahirnya, kenapa orang Israel banyak yang nggak menerima Yesus begitu ya? Iya, Kak. Israel yang mana dulu? Soalnya bangsa Yahudi itu ada yang percaya Yesus, ada yang nggak percaya. Yang percaya Yesus disebut dengan Yahudi Mesianik. Murid-murid Yesus itu Yahudi semua. Rasul Paulus itu orang Yahudi dari Benyamin. Ya, jadi memang ada Yahudi yang percaya, ada Yahudi yang nggak percaya. Itu sama deh, misalnya Arab itu kan nggak semuanya Islam. Ada juga Kristen Arab, Kristen Ortodoks Arab. Mesir itu juga nggak semuanya Islam. Ada orang Koptik, kan gitu. Jadi memang Iya. ada yang menerima, ada yang tolak. Oh ya. Oh, gitu ya, Kak. Mm-mm. Oh ya, terus ada yang di kitab Injil saya pernah baca, Kak. Saya tidak bisa, maksudnya ini apa, Kak? Saya tidak bisa berbuat apa-apa melainkan karena Bapakku di surga. Ya, itu bunyinya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu maksudnya apa? Itu tentang hukum Dewi Ganda Saksi. Jadi, karena dalam orang Yahudi ini begini, sebuah kesaksian, sebuah perkara dianggap benar, itu kalau ada dua saksi. Nah, Tuhan Yesus mau bilang begini, aku nggak bakal bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada yang menyaksikan aku. Nah, Bapakku di sorga dan Roh Kudus itu memberi kesaksian tentang aku ketika dia dibaptis. Dah, karena ada dua saksi yang adikodrati mengenai Kristus, yaitu Sang Bapa dengan Roh Kudus, maka Kristus itu dianggap sah dalam budaya Yahudi. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus itu nggak punya kemampuan apapun, nggak punya kemampuan gimana-gimana, enggak. Tetapi dia berkata bahwa aku nggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, artinya apa? Bahwa dia mau mengatakan kepada orang Israel, ini aku loh, apa yang kuperbuat ini banyak yang nyaksikan. Bapakku dan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang aku, dan bahkan orang banyak pun memberi kesaksian tentang aku. Makanya aku bisa dipandang sebagai orang yang berpengaruh. Sama seperti misalnya kamu ke pengadilan. Itu ibaratnya sama dengan kamu ke pengadilan. Kamu tidak punya dua bukti, ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Atau kamu nggak punya saksi, ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada yang menyaksikan aku.
Nah, tetapi karena Bapa dan Roh Kudus bersaksi mengenai Kristus, maka dia bisa berbuat apa-apa. Gitu maksudnya. Ya? Iya. Satu lagi kak, satu lagi kak. Ya, silakan. Ya, ada saya dengar Yesus berdoa kepada Bapa itu maksudnya gimana kak? Nah, Yesus itu kan firman-Nya Allah yang menjadi manusia, kan? Betul nggak? Nah, dia adalah firman yang menjadi manusia, firman-Nya Sang Bapa yang menjadi manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Jadi Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri, tapi dia berdoa kepada Sang Bapa yang adalah sumber yang dari mana ia berasal. Gitu. Sama seperti kamu misalnya, kamu buat robot yang kamu ciptakan dari pikiran kamu, dan robot itu kamu buat bisa berbicara dengan kamu. Ya, artinya itu firmanmu jadi robot, tapi robot itu firmanmu yang jadi robot itu berbicara dengan kamu. Gitu loh. Nah, Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang jadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia berkomunikasi dengan Bapaknya yang adalah sumbernya. Gitu. Jadi nggak ada salahnya. Iya kak, makasih ya kak. Oke. Kamu dari mana? Dari Malaysia ya kamu ya? Bukan kak, Oh, dari mana berarti? dari Sumbar. Oh, dari Sumatera Barat. Orang Padang ya? Iya kak, kakak orang mana nih? Saya dari Jakarta. Oh Jakarta, Oke oke lah, kak. oke. Ya. Lalu ya. Makasih kak. Oh, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bobo lah ya. Udah waktunya malam. Bobo lah. Salam dari Kupang ya. Salam teman-teman. Warius? Siap. Oke, baik, siap Pak. Saya ini mau bertanya tentang apa Musa yang Musa itu katanya apa Islam itu yang mau bertanya, karena kan kalau dilihat dari sejarah kan macam apa ya, bukan bawa keluar bangsa 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 penduduk Meka dari tanah Mesir, tapi bangsa Israel. Tapi diklaim itu seperti apa? Diklaim menjadi Islam itu bagaimana, Kak? Maksudnya bagaimana Pak? Dalam Islam, hubungannya dengan Islam apa? Ini kan Musa kan diklaim sebagai orang Islam, tapi faktanya kan Musa tidak bawa keluar penduduk negeri Mekah, tapi bangsa Israel yang Musa bawa keluar. Jadi itu bagaimana menurut kakak? Ya itu kan cuma klaimnya mereka. Musa Muslim lah, Adam Muslim lah, dan lain Muslim ya. Itu kan klaimnya mereka. Justru itu membuktikan bahwa Musanya mereka bukan Musanya kita. Adamnya mereka bukan Adamnya kita. Wong Adam Muslim kok, ya kan? Loh, Muslim aja baru ada di abad ke-7. Adam lah adanya di abad ke-berapa? Musa di abad ke-berapa, Pak? Muslim kan baru di abad ke-7. Gitu loh. Nah, si Musa abad ke-berapa? Si Adam abad ke-berapa? Kan gitu. Nah, jadi ya udah, mau gimana ya? Nggak ada tanggapan. Ya, tanggapan saya justru ya itulah yang membuat kita berbeda dengan mereka. Ya mereka kan kalau mereka bilang Musa itu Muslim lah, Adam itu Muslim, ya nggak apa-apa, itu iman mereka Pak. Tapi ya berarti itu Musa, Adam, dan yang lain-lain berbeda dengan imannya kita, kan gitu. Gak perlulah dipaksa-paksa. Kalau kamu memaksa, kamu yang sakit. Ya karena kamu gak punya data yang bisa untuk membuktikan dan juga mendukung itu. Gitu. Ya. Oke? Oke. Itu Pak. Ya, beda Musanya. Banyak banget loh ini. Gak berkurang-berkurang. Thank you ya teman-teman ya. Kalian tuh. Malam Kak Elia. Silakan. Kak Elia, kan di perjanjian baru itu kan ada mimpi tentang surga tingkat 3. Nah, apakah orang Kristen itu
percaya ada surga itu ada 3 tingkat atau cuma 1 tingkat, Kak? Terima kasih. Ya, surga itu dalam bahasa Yunani adalah Uranos, ya dalam bahasa Ibrani itu disebut Samayim. Dan dalam teologi Ibrani, ya sastra Ibrani ya saya bisa, bukan sastra juga sih, karena itu bukan tentang kesusastraan, tapi lebih kepada budaya ya, budaya orang Ibrani dalam paham mereka. Mereka percaya bahwa Samayim itu ada di Samayim itu punya dua arti. Bisa Samayim itu adalah langit dan Samayim itu di sana air. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 1 Bereshit bara Elohim et hashamayim et hashamayim ha itu kata sandang hashamayim vet haaretz. Nah itu langit ya, tapi di ayat 2-nya itu Samayim itu artinya air ya, Samayim. Nah dalam budaya orang Ibrani ada 3 langit itu. Samayim tingkat pertama, Uranos atau Uranon dalam bahasa Yunani, itu Uranos tingkat pertama itu adalah ini, burung-burung di udara ini, ya tempat-tempat pesawat terbang, itu langit pertama. Langit tingkat kedua adalah tempatnya planet-planet. Nah, langit tingkat ketiga itu adalah dimensinya yang ilahi. Gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah memang ada 3 tingkatan surga dalam pengertian Uranos, ada gitu, atau Samayim itu ada, tapi mengenai di surga di dimensinya Allah itu enggak ada. Tapi yang akan kita terima di langit bumi baru itu mengenai upah. Jadi tingkatan surga yang didapatkan orang itu tidak berbeda-beda nanti di akhir zaman, itu sama, tetapi upah yang dia peroleh, mahkotanya itu berbeda-beda gitu, sebagai hasil dari pelayanannya dan juga pekerjaannya di bumi ini gitu. Itu yang berbeda. Tapi kalau tinggalnya kita semua sama, tinggal di langit bumi baru, cuma upahnya kita, mahkota kita itu beda-beda. Ada yang begitu terang seperti emas, ada yang seperti perak, ada yang seperti gitu. Ya. Makasih, Kak. Boleh bertanya lagi, Kak? Ya, satu lagi silakan. Satu lagi. Kak, kenapa di doa Bapa kami itu di akhirnya itu buka kurung sama tutup kurung, Kak, di Bapa kami? Itu karena dia ada di kodeks tertentu tapi tidak ada di kodeks lain. Dia ada di naskah yang satu tapi tidak ada di naskah yang lain. Sama seperti bagian doksologi itu ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai, karena ada yang menganggap ini ada di naskah ini, ada tapi ini tidak ada di naskah yang ini gitu. Jadi dibuat buka kurungnya, itu maksudnya. Berarti tidak ada makna-makna rohaninya itu, Kak? Enggak, karena dia ada di naskah tertentu. Misalnya dia ada di Sinaiticus tapi tidak ada di Vatikanus, atau ada di Vatikanus tapi nggak ada di Codex Bezae, atau ada di Codex yang lain-lain gitulah. Dia ada tapi nggak ada gitu. Jadi dibuka kurungi gitu. Oh gitu. Ya. Cukup, Kak, atau boleh tambah lagi? Satu lagi silakan. Kita. Satu lagi. Kak, kan di penciptaan tadi yang Kakak bahas itu tentang langit. Pada hari yang pertama Allah menciptakan terang, pada hari kedua Allah menciptakan kan cakrawala. Nah, cakrawala itu kan yang disebut langit dimicakan air di atas dan air di bawah. Nah, air di atas itu air hujan atau seperti apa, Kak? Dan langit itu apakah langit yang biru ini atau langit yang tadi Kakak jelaskan? Terima Ya, kasih. betul air. Airnya itu hujan, air yang di bawah dengan air yang di atas. Air yang di atas itu air yang di awan itu, air yang di bawah itu yang di laut. Gitu. Kan cakrawala itu pemisah air dengan langit kan. Ya. Makasih, Kak. Makasih banyak. Silakan, Is. Ya. Halo Kak, Shalom. Ya, Ini Kak, saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya itu tentang mengenai Paskah, Kak. Ada apa dengan? Nah, boleh mungkin kakaknya jelaskan bagaimana kayak sejarah terjadinya Paskah gitu, Kak? Sejarah terjadinya Paskah. Maksudnya Paskah yang kamu tanyakan itu Paskahnya siapa? Paskahnya orang Kristen kah atau Paskahnya orang Yahudi? Orang Yahudi. Paskahnya orang Yahudi singkatnya itu mereka merayakan pembebasan bangsa mereka dari perbudakan Mesir. Itu Paskahnya orang. Kita lihat ayatnya ya. Dalam Ulangan 24 ya. 24 ayat 18. Bentar ya.
Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Dalam bahasa Inggris itu lebih unik. Ya. But thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and the Lord thy God redeemed thee things. Therefore I commend thee to do this thing. Ya, jadi ngeredeem kita. Nah, Pasca Yahudi itu berbicara tentang penebusan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kalau paskanya Kristen, itu berbicara tentang pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Jadi paskanya orang Yahudi itu sebenarnya adalah tipologinya pasca orang Kristen. Gitu. Ya. Ada lagi? Ini juga Kak, tentang, saya lupa ayatnya di mana yang berbicara tentang mengorbankan, apa ya itu namanya, domba atau apa yang berwarna merah atau apa gitu Kak. Kayak bingung mau cara jelasinnya Kak. Iya. Saya juga nggak nangkep kamu mau tanya apa. Saya nggak tahu. Bingung Kak. Udah nggak apa-apa Kak. Nanti kalau udah itu baru di lain waktu lagi. Oke, ya. Terima kasih Kak. Oke, ya. Gitu. Kalau Kak, ini saran saya ya, kalau ke teman-teman mau tanya ke saya tuh ayatnya harus Anda sertakan di mana biar saya tahu jelasinnya. Kalau ngambang-ngambang nanti penjelasannya juga ada gunanya. Gitu loh. Karena Alkitab itu ada konteksnya. Jadi kalau cuma ada tentang ini tuh, aduh, nanti ngambang nanti dia. Malah lari-lari. Ya, gitu. Jadi kalau Anda bertanya dengan sumber rujukan tertentu, bawa rujukannya dari mana? Biar saya juga bisa jawab. Nanti ngambang-ngambang tuh, aduh, saya paling gak suka yang begitu.